Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Dandelion Sultan Rafiq dengan NIM 2021 12 11 001 beserta rekan-rekan saya. Para rekan mahasiswa boleh langsung memperkenalkan diri ya. Oke, teman-teman mahasiswa boleh memperkenalkan diri ya. Halo, Nama saya Aldo, dan ini NIM saya 2021 121 1012. eh, nama saya Muhammad Syed Arsyata dengan NIM 202 1121 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk toleransi penungguan deadline-nya dari yang terhormat Bapak Sparta. Di sini kami akan menjelaskan ya mengenai akuntansi swap. Oke, Oke, langsung di next slide. Di sini ada application of interest rate ya, swap atau IRS dan juga cross currency atau swap atau yang biasa kita sebut sebagai CCS. Lalu ada analisis swap. Jadi untuk interest rate dan currency swaps di poin pertama itu ada interest rate and currency swaps. A, ada interest rate swaps atau swap suku bunga. Sini ya mengenai interest rate and currency swap ya, atau interest rate swap atau swap suku bunga. Di sini saya akan menjelaskan dulu pertama untuk definisi ya. Oke, jadi untuk definisi sendiri, definisinya adalah eh, interest rate. Ini definisi ya untuk interest rate and currency swap atau internet rate swap atau swap suku bunga. Karena yang dibahas adalah interest rate and currency swap. Jadi di sini ada definisinya. Yang pertama itu ada ini merupakan perjanjian antara dua pihak ya. Dua pihak untuk apa sih? Ya, yang pasti untuk melakukan pertukaran seri atau rangkaian dari pembayaran suku bunga secara fix ke dalam seri atau rangkaian pembayaran suku bunga secara floating. Ya, dalam mata uang apa? Mata uang yang sama atau sebaliknya. Dalam mata uang yang sama ini artinya misalnya rupiah ke rupiah, USD terhadap USD, baht terhadap baht, euro terhadap euro. Intinya pada mata uang yang sama. Mungkin boleh di next slide ya. Oke, boleh di next slide. Eh, Yang next slide siapa? Kayaknya ada sedikit trouble ya. Boleh ditunggu sebentar.
Untuk kendalanya apakah udah selesai? Untuk kendalanya kayak masih boleh ditunggu sebentar ya. Terima kasih. Lalu untuk kendalanya apakah sudah bisa belum ya? Kayaknya masih kendala nih. Boleh ditunggu sebentar ya. Oke, baru bisa nih untuk lanjut ke next slide ya. Jadi di sini ada materi mengenai interest rate swap. Masih di materi yang tadi. Namun di sini kita sedikit menjelaskan ya mengenai manfaat dan juga informasi-informasi penting yang terdapat pada interest rate swap ini ya. Jadi apa yang mau kita bahas? Ya tadi, manfaat dan juga informasi-informasi penting. Tadi yang akan disampaikan ya, maaf ada sedikit kendala di mikrofon saya. Itu ada yang ingin disampaikan, balik lagi ya. Apa sih yang mau disampaikan sama kita, itu ada manfaat dan juga informasi-informasi penting ya mengenai interest rate swap. Ini mana ini sebenarnya adalah lanjutan dari sebelumnya ya, yaitu apa sih? Salah ya. Mengenai interest rate and currency swap yang tadi kita membahas mengenai definisi, sekarang kita membahas mengenai manfaat dan juga informasi-informasi penting ya. Ya, what the sigma. Jadi untuk manfaatnya sendiri ini ada A-nya itu, jadi manfaatnya di sini membahas manfaat ya. Jadi ada dua di sini yang dicantumkan, itu ada ERS, itu dilakukan untuk melindungi nilai exposure credit ya. Exposure credit ini tentu saja berbeda dengan exposure untuk media ya, social media. Di sini exposure ini ke kredit atau kewajiban ya atas pergerakan suku bunga atau interest. Makanya judul sendiri interest rate swap ya. Lalu untuk B sendiri di sini ada untuk efisiensi dan juga fleksibilitas profil keuangan nasabah yang diusahakan untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan cash flow perusahaan. Kita juga harus pahami ya bahwasanya eh, cash flow ini artinya harus kas ya teman-teman. Jadi masih mengenai interest rate swap yang sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai manfaat, definisi. Sekarang kita akan masuk nih untuk ke informasi penting yang akan disampaikan mengenai the interest rate swap ini ya teman-teman ya. Nah, sini masuk ke apa? Tadi informasi penting. Informasi penting ini menjadi poin ketiga kita di interest rate swap ini yang sebelumnya sudah disampaikan. Itu ada definisi, manfaat, sekarang balik lagi ke informasi penting ya. Jadi resiko ini mengenai informasi penting ya. Jadi resiko suku bunga ini, ya ini informasi penting yang akan disampaikan mengenai interest rate swap. Resiko suku bunga ini di mana jika suku bunga bergerak turun, maka nasabah harus tetap membayar bunga dengan rate yang tetap. Dalam hal nasabah melakukan pertukaran pembayaran, eh, ya tadi pertukaran pembayaran nih, suku bunga dari floating ke fix ya. Nah ini sebenarnya
salah satu informasi penting yang memang harus banget kita pahami teman-teman. Kenapa seperti ini? Karena dari judul materi sendiri ini merupakan informasi penting ya. Jadi jika kalian ingin belajar mengenai interest rate swap, ini penting banget untuk dipahami dan diketahui. Dan sebaliknya, jika suku bunga bergerak naiknya, maka nasabah itu diwajibkan atau harus banget membayar bunga dengan rate yang mengambang, teman-teman. Dalam hal ini, ya nasabah melakukan pertukaran pembayaran suku bunga dari fix ke floating ya. Jadi, kalau misalnya risiko suku bunga ini bergerak turun, jadi nasabah itu harus tetap membayar bunga dengan rate yang tetap, ya dengan melakukan pertukaran pembayaran suku bunga dari floating ke fix. Nah, kalau suku bunga bergerak naik ya, risiko suku bunga bergerak naik, maka nasabah itu harus membayar bunga dengan rate mengambang. Nah, yang dimana pertukaran pembayaran suku bunga ini jadinya dari fix ke floating, jadi tinggal dibalik aja ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini ada ilustrasi ya teman-teman. Ini adalah sebuah gambaran nih untuk kita bisa lebih memahami apa sih interest rate swap ini ya teman-teman. Jadi ini ada ilustrasinya ya. Misalnya Anda punya pinjaman dengan suku bunga mengambang ya, libur 3 bulan gitu dan ingin dilindungi terhadap terjadinya kenaikan apapun dalam tingkat suku bunga mengambang. Jadi misalnya let's say ya, misalnya gini. Anda itu harus membayar bunga ya, harus nih bayar bunga yang jumlahnya mencapai 10 juta dikali 1,8%, terus dikali lagi sama banyak yang hari dalam kuartal itu. Lalu ya Anda kirim tuh ke DBS ya, Digital Bank Swiss misalnya, DBS atau Dragon Ball Super. Anda akan menerima bunga yang ya besarnya itu mencapai ya 10 juta dikali libur 3 bulan. Dikali lagi dengan banyaknya hari selama kuartal tersebut ya. Lalu dibagi dengan 365. Nanti uang itu akan kita terima. Lalu Anda juga selanjutnya masuk ke pinjaman ya. Jadi Anda punya pinjaman sebesar 10 juta USD gitu. Dengan suku bunga mengambang dengan libur 3 bulan ya. Nah, ini adalah salah satu ilustrasinya, teman-teman. Ini ada sebuah gambaran gimana sih kalau misalnya interest rate swap ini terjadi ya, gitu loh. Jadi dari awalnya Anda ke bank, lalu Anda menerima uangnya, lalu Anda melakukan pembayaran pinjaman gitu, yang dimana semuanya itu terhitung dengan jelas nih ya. Contohnya dari kita ke bank itu kita membayar bunga yang jumlahnya mencapai 10 juta dikali 1,8% dikali banyak hari dalam kuartal. Lalu dari bank kita akan menerima 10 juta yang dikali libur 3 bulan. Lalu dikali lagi dengan banyaknya hari selama kuartal tersebut. Lalu dibagi dengan 365 hari. Lalu Anda punya pinjaman gitu ya dengan sebesar 10 juta USD dengan suku bunganya yang ngambang, yang floating dan tidak fix gitu ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu ilustrasi dan juga gambaran mengenai interest rate swap ini. Ya, mungkin bisa lanjut ke next slide yang akan dijelaskan oleh rekan mahasiswa saya yang lain. Ya, boleh langsung di next slide aja berarti ya. Yo. Ya, tolong next slide ya, kalau bisa. Halo, halo. Ya, Sebelumnya ya, bukan yang ini ya, yang yang tadi ya tadi. yang tadi ya. Boleh tolong di Ketahuan dong, next slide ya. ketahuan dong gimmicknya. Kenapa lu
Ya, untuk the currency swap yang kedua itu manfaat. Jadi manfaat ini ada untuk memperoleh pendanaan dalam mata uang yang berbeda. Yang pertama. Yang kedua ada untuk memberikan alternatif bunga yang optimal dalam hal penempatan dana. Terus yang ketiga ada alternatif dalam manajemen likuiditas. Nah, di sini untuk currency rate swap-nya ada action yang penting nih guys. Jadi kalian harus tahu kalau misalnya resiko pasar, tolong di next slide-nya terpencet ya. Ya, untuk resiko pasar adalah resiko kerugian yang timbul dari pergerakan harga pasar. Resiko jenis ini timbul dari perubahan tingkat suku bunga, kurs valuta asing, harga ekuitas, dan komoditi. Yang B, ada risiko kredit adalah risiko kerugian sehubungan dengan kemungkinan pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dan yang C, ada risiko settlement adalah risiko di mana penyelesaian dalam sistem transfer tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan kata lain, jika salah satu pihak tidak menerima valuta asing yang dibeli atau pada saat jatuh tempo, maka pihak tersebut harus menutupi dan membiayai defisit tersebut sampai pihak lawan memenuhi kewajiban. Tolong di next slide. Nah, di sini tuh ada ilustrasi currency rate swap nih guys. Kalian bisa lihat sendiri, itu ada uang dollars sama euro, ya. Nah, di sini tuh ada prinsipalnya. Ketika dollars masuk ke FI, maka akan keluar menjadi dolar. Tetapi pay euro fixed, ya. Dan begitu pula ketika euro masuk ke dolar. Kalian bisa lihat sendiri.
Tolong di next slide. Nah, di sini ada cross currency swap atau CCS. Definisinya, cross currency swap merupakan perjanjian antara dua pihak untuk melakukan pertukaran pembayaran suku bunga dan pokok dalam mata uang yang berbeda. Pertukaran pokok menggunakan nilai tukar pada saat dimulainya transaksi. Dalam bentuk yang paling simpel, currency swap adalah kontrak-kontrak antara pihak yang melibatkan pertukaran dana dalam mata uang A beserta bunganya dari pihak satu dan dana dalam mata uang B beserta bunganya dari pihak dua. Bila dalam interest rate swaps tidak terjadi perpindahan dana nominal dalam currency swap, terjadi perpindahan dana nominal di awal dan di akhir kontrak. Tolong di next slide. Itu sampai mana, Dan? Mungkin rekan Aldo bisa dilanjut.
Jadi selanjutnya adalah currency swap. Ada manfaat dan juga informasi penting. Jadi manfaatnya itu pertama ada fleksibilitas bagi nasabah untuk menukarkan kursikat dari satu mata uang ke uang mata lain. Yang B dapat digunakan sebagai hedge currency exposure. Dan yang C, produk ini dapat digunakan sebagai proteksi pergerakan suku bunga dan nilai tukar. Yang ketiga ada informasi penting. Yang A, jika suku bunga bergerak turun, nasabah harus tetap membayar bunga dengan rate yang tetap. Dalam hal nasabah melakukan pertukaran pembayaran suku bunga dari floating ke fixed. Sebaliknya, jika suku bunga bergerak naik, maka nasabah harus membayar bunga dengan rate yang naik. Dalam hal nasabah melakukan pertukaran pembayaran suku bunga dari fixed. Jika kurs nilai tukar turun, jumlah bunga yang dibayarkan tetap sesuai dengan rate yang telah ditetapkan di awal. Ngomong gitu. Lu apa ngomong, astaga. Tolong di slide, next slide, tolong. Ya, yang ini ya, tolong. Nah, ya untuk currency swap ini sendiri, currency swap atau nilai tukar ya. Jadi Saudara Syareza masih di mute tadi ya. ya, jadi di swap ini adalah nilai tukar, currency swap ya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia swap nilai tukar. Nah, definisinya sendiri atau penjelasannya sendiri itu transaksi swap merupakan transaksi gabungan dari dua transaksi pertukaran mata uang yang berlawanan atau pembelian diikuti dengan penjualan atau sebaliknya dengan jumlah yang identik. Dengan transaksi swap, nasabah akan melakukan penukaran suatu jumlah yang tetap dari suatu mata uang ke mata uang lainnya pada kurs yang disepakati dan diikuti dengan persetujuan untuk penukaran kembali jumlah yang sama ke mata uang asal pada suatu tanggal di kemudian hari.
Tolong di next slide ya. Oh, next slide. Nah, ya, untuk the currency swap yang kedua itu manfaat. Jadi manfaat ini ada untuk memperoleh pendanaan dalam mata uang yang berbeda. Yang pertama. Yang kedua, ada untuk memberikan alternatif bunga yang optimal dalam hal penempatan dana. Terus yang ketiga, ada alternatif dalam manajemen likuiditas. Nah, di sini untuk currency rate swap-nya ada yang penting nih guys. Jadi kalian harus tahu kalau misalnya resiko pasar, tolong di next slide, slide-nya terpencet ya. Ya, untuk resiko pasar adalah resiko kerugian yang timbul dari pergerakan harga pasar. Resiko jenis ini timbul dari perubahan tingkat suku bunga, kurs valuta asing, harga ekuitas, dan komoditi. Yang B, ada risiko kredit adalah risiko kerugian sehubungan dengan kemungkinan pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dan yang C, ada risiko settlement adalah risiko di mana penyelesaian dalam sistem transfer tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan kata lain, jika salah satu pihak tidak menerima valuta asing yang dibeli atau pada saat jatuh tempo, maka pihak tersebut harus menutupi dan membiayai defisit tersebut sampai pihak lawan memenuhi kewajiban. Tolong di next slide. Nah, di sini tuh ada ilustrasi currency rate swap-nya nih guys. Kalian bisa lihat sendiri, itu ada uang dollars sama euro, ya. Nah, di sini tuh ada prinsipalnya. Ketika dollars masuk ke FI, maka
akan keluar menjadi dolar. Tetapi pay euro fixed ya. Dan begitu pula ketika euro masuk ke dolar. Kalian bisa lihat sendiri. Tolong di next slide. Nah, di sini ada cross currency swap atau CCS. Definisinya, cross currency swap merupakan perjanjian antara dua pihak untuk melakukan pertukaran pembayaran suku bunga dan pokok dalam mata uang yang berbeda. Pertukaran pokok menggunakan nilai tukar pada saat dimulainya transaksi. Dalam bentuk yang paling simpel, currency swap adalah kontrak-kontrak antara pihak yang melibatkan pertukaran dana dalam mata uang A beserta bunganya dari pihak satu dan dana dalam mata uang B beserta bunganya dari pihak dua. Bila dalam interest rate swaps tidak terjadi perpindahan dana nominal dalam currency swap, terjadi perpindahan dana nominal di awal dan di akhir kontrak.
Tolong di next slide. Itu sampai mana, Dan? Mungkin rekan Aldo bisa dilanjut.
Kakak gue enggak, temennya lulusan IPS. Jadi Kalau tapi lu Boleh dilanjut. Aldo boleh dilanjut ya. bisa belum ya baik, ya next. Oh, UNS. Next, halo. Nah, nih, jadi di sini kita ada ilustrasi cross currency swap. Ini sumbernya adalah Permata Bank. Jadi, ilustrasi tersebut adalah ilustrasi transaksi CCS. Nah, dengan CCS ini, nasabah mendapatkan perlindungan atas pergerakan suku bunga dan nilai tukar. Jadi, dari nasabah tersebut, dia melakukan pinjaman suku bunga mengambang. Contohnya itu 3M LIBOR. Terus kemudian dia ke Permata Bank, dia membayar bunga dalam mata uang Indonesia rupiah dengan suku bunga tetap. Dan kemudian dari Permata Bank ke nasabah, itu menerima bunga dalam mata uang USD dengan suku bunga mengambang LIBOR 3M. Next. Juga itu tuh lu harus beruntung, harus bersyukur. Next. Perusahaan-perusahaan. Apalagi perusahaan-perusahaan. Next. Itu dari sekarang Next. Halo, nah ini. speaking itu You need to learn from me. asik. Kalau speaking emang karena public speaking gue jelek, jadi bahasa Indonesia gue aja udah jelek, jadi apalagi karena Gua kalau masalah gue di public speaking. public speaking Indonesia mah gue bisa. Tapi ada bang bahasa gue. Itu kebiasaan sih, men. Kalau speaking English tuh ya dilatih. Jadi selanjutnya adalah aplikasi swap dalam perbankan Indonesia. Jadi aplikasi swap dalam perbankan Indonesia ini jika risiko paparan mata uang dan suku bunga dengan DBS Bank cross currency swap atau CCS. Nah, ini merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan swap pembayaran bunga di masa mendatang berdasarkan jumlah pokok dalam satu mata uang untuk jumlah yang setara dalam mata uang lain. Sebagai contoh, Anda dapat memilih membayar dengan mata uang yang berbeda baik dengan suku bunga tetap ataupun mengambang. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari DBS Bank. Next. Nah, kalau habis yang cepet, gua waktu itu cuma 2 minggu. Bulan. Lu pernah bang? Lu kalau sebulan juga jangan kos. Parah. Lu ini aja di apa? Bootcamp aja bootcamp. Iya bootcamp. Jadi udah. Jangan kos sendiri. Kalau Jangan gua mandiri, jangan. Next. lebih mahal bootcamp waktu itu. Dan itu malah cuma sih gara-gara gue liburan SMA kelas 12 yang Kayaknya ada kendala, boleh ditunggu sebentar. Oke, sudah bisa dilanjut ya.
Sudah bisa dilanjut ya? Karena Ya baik, jadi yang pertama proses swab dalam dari sini perbankan. dulu. Ya, jadi proses swab dalam Karena perbankan dari itu yang masih ilustrasinya IBS ke bensin. Anda memiliki di angkatan 16. Ngobrol lagi dong kita nanti. Bentar aja. Anda memiliki ilustrasinya adalah Anda memiliki pinjaman besar USD 10 juta dengan 3 bulan libur floating rate. Nah, Anda ingin lindung nilai terhadap kenaikan interest rate dan penguatan USD. Nah, di sini sekedar ilustrasinya adalah jumlah dalam USD 10 juta. Kita balik Terus lagi. jumlah dalam rupiahnya itu 100 miliar. Temponya 5 tahun. Kadang ada di Aldo. Anda bayar 1,62% per tahun. Pernyataan sikap kayak gimana? Mau benar-benar cabut atau Terus Anda terima konsiderasi USD libur 3 bulan. Jangka waktu pembayaran bunga tiap kuartal, kurs awal dan akhir itu ya. kayak Jadi di sini jadi ilustrasi kita masih penerimaan ganti hasilnya gengsi gitu tapi pada balik akhir lagi setiap jangka waktu pembayaran bunga, Anda akan membayar bunga sebesar 100 miliar kita gitu. dikali banyaknya hari selama kuartal itu atau dibagi 360. Oh iya. Anda akan menerima bunga sejumlah 10 juta dikali USD libur 3 bulan dikali banyaknya hari dalam kuartal itu dibagi 360. Kemudian di sini memposisikan Anda itu Anda memiliki pinjaman sebesar USD 10 juta dengan suku bunga maksimal. Kemudian dari DBS ini USD libur 3 bulan kepada Anda, kemudian Anda kepada DBS suku bunga tetap sebesar 1,6% per tahun. Ini jumlah dalam rupiah. Kemudian dari USD libur 3 bulan itu jumlah dalam USD-nya. Main lu Next. kemarin tuh. Bisa dilanjut ya? Halo, sudah bisa dilanjut ya Aldo? Senior Jadi gua. kesimpulannya adalah alasan utama Diajak, apa nasabah ini ayo ikut melakukan seminar. IRS adalah Seminar anak-anak banyak yang main game nah, melakukan lindung nilai terhadap potensi kenaikan atau penurunan suku bunga di masa bilang mendatang. ayo ikut Jadi lumayan alasan insentif utama 3 mengapa biji nasabah ingin melakukan transaksi ikut IRS sana adalah pas nyampe untuk sana mendapatkan ternyata funding dalam mata proyekannya uang yang berbeda. Prabowo Sehingga anjing dengan talk show menggunakan katanya IRS, maka banget gue nasabah datang mengeluarkan dana mahasiswa kan ya dalam suatu mata uang yang di kanan dimilikinya kiri pada enggak saat ini dengan dana dalam mata uang lainnya yang ditukar. bopung-bopung gitu Pada loh saat kan itu gua tempo, maka dana tersebut Bang, ini bisa sedikit. ditukar kembali Yaudah, jadi apa? dana dalam mata uang gue kasih asal. duit buat minum-minum Next.
Oke, jadi tadi adalah hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.